Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema audit sistem informasi penjualan pada kasir menggunakan framework COVID 2019 pada The New Avenue Jacket Store. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Apriliana Sari dengan NIM 2021 53021. Kemudian perkenalkan, nama saya Nawang Alan Adrian dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Anis Waria dengan NIM 2021 53030. Perkenalkan, nama saya Belena Diulandari dengan NIM 2021 53043. Baik, di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh kelompok kami. Yang pertama mengenai penjelasan sistem, kedua alur sistem, ketiga fungsi sistem, keempat proses audit, kelima kesimpulan. Next. Untuk penjelasan sistem sendiri, pada sistem penjualan kasir The New Avenue ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen dan operasional penjualan di toko tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama, halaman awal atau berada, kedua halaman login, ketiga halaman pengguna, keempat halaman produk, kelima halaman transaksi, keenam halaman pelaporan, ketujuh fitur admin, dan yang kedelapan atau terakhir yaitu fitur kasir. Next. Untuk penjelasan alur sistem ini kita menggunakan bagian FOD atau flow of diagram. Di sini pada FOD terdiri dari aktor-aktor seperti pelanggan, kasir, admin, dan pemilik toko. Mulai dari pelanggan yang memilih barang, dari pemilihan barang tersebut didapatkan data barang yang akan dibeli. Selanjutnya data barang yang akan dibeli diberikan kepada pihak kasir, digunakan untuk mengecek atau apakah ada barang atau tidak. Jika tidak, maka pihak kasir akan memberikan informasi kepada pihak admin untuk melakukan proses penambahan produk. Lalu pihak admin menginput data produk yang selanjutnya akan disimpan pada database. Lalu inputan data produk tersebut akan digunakan admin untuk mengkonfirmasi data produk pada pihak kasir. Dari pihak kasir tersebut selanjutnya akan menginput data transaksi yang selanjutnya akan digunakan untuk mencetak nota pembelian, dan nota pembelian tersebut jika sudah akan diberikan kepada nota pembelian tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian jika dari kasir tersebut barangnya sudah ada, maka yaitu pihak kasir akan menginputkan data transaksi, lalu kemudian mencetak nota pembelian dan selanjutnya akan disimpan pada database yang selanjutnya akan digunakan untuk proses pelaporan. Lalu proses pelaporan tersebut akan digunakan admin untuk menginputkan beberapa laporan. Selanjutnya yaitu untuk mencetak laporan, dan laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik toko berupa laporan transaksi, dan laporan transaksi menghasilkan berupa laporan penjualan dan mendapatkan hasil akhir. Next. Fungsi sistem informasi. Sistem web aplikasi penjualan kasir toko The New Avenue memiliki beberapa fungsi kunci yang mendukung operasional dan pengelolaan penjualan di toko tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi utama dari sistem ini. Yang pertama, mengenai manajemen inventaris, proses penjualan, manajemen pelanggan, dan yang terakhir yaitu pelacakan penjualan dan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anis Fahri. Selanjutnya ada proses audit. Yang pertama yaitu pemahaman company profile
Ada 3, yaitu identifikasi tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelayanan. 2, manajemen informasi. 3, kinerja penjualan. 4, distribusi informasi cepat. 5, pengalaman berbelanja optimal. Jadinya itu struktur agen. Yang pertama ada pelanggan, kedua karyawan toko, ketiga pemilik toko, dan keempat teknisi IT. Kemudian ada sasaran. Yang pertama, meningkatkan jumlah produk dalam portofolio. Kedua, implementasi kebijakan risiko yang lebih efektif. Ketiga, peningkatan sistem keamanan. Keempat, peningkatan efisiensi proses internal. Kelima, meningkatkan penggunaan perangkat lunak konversi digital. Keenam, menciptakan inovasi dalam model bisnis. Yang kedua, dalam proses audit itu identifikasi enterprise goal. Untuk sasaran pertama dari toko The New Avenue, yang pertama yaitu meningkatkan volume penjualan. Untuk enterprise goal-nya, EG01, portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Yang kedua yaitu sasaran kedua yaitu implementasi kebijakan risiko yang lebih efektif. Untuk enterprise goal-nya, EG02, risiko bisnis tata kelola. Yang ketiga yaitu meningkatkan sistem keamanan dan cadangan. Untuk enterprise goal-nya, EG06, kelangsungan dan ketersediaan bisnis. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi proses internal melalui optimalisasi. Untuk enterprise goal-nya, EG08, mengoptimalkan fungsional proses bisnis internal. Yang kelima yaitu meningkatkan penggunaan perangkat lunak konversi digital. Untuk enterprise goal-nya, EG112, perangkat lunak konversi digital terkelola. Yang keenam yaitu mendorong penelitian dan pengembangan produk baru. Untuk enterprise goal-nya, EG13, inovasi produk dan bisnis. Proses audit yang ketiga yaitu identifikasi alignment goals. Untuk hasil dari enterprise goal pada portofolio produk dan layanan kompetitif, maka untuk perspektifnya finansial dan untuk alignment goal-nya AG02 dan AG03. Kemudian risiko bisnis dari tata kelola untuk perspektifnya finansial dan untuk alignment goal-nya AG02 dan AG03. Selanjutnya untuk kelangsungan dan ketersediaan bisnis. Untuk perspektifnya pelanggan, alignment goal-nya AG06. Kemudian mengoptimalkan fungsionalitas proses bisnis internal. Untuk perspektifnya internal, untuk alignment goal-nya AG07 dan AG08. Selanjutnya yaitu untuk hasil dari perangkat lunak konversi digital terkelola dan inovasi produk dan bisnis. Untuk perspektifnya pendidikan dan pengembangan dan untuk alignment goal-nya AG13. Selanjutnya proses audit yang keempat yaitu penentuan domain terpilih. Domain proses APO05, deskripsi prosesnya mengelola portofolio secara efektif. Kemudian PAI02, proses deskripsinya mendefinisikan kebutuhan yang terkelola. Kemudian PAI06, deskripsi prosesnya mengelola perubahan IT dengan teratur. Kemudian ada DNS01, deskripsi prosesnya mengelola operasional harian. Kemudian MEA01, deskripsi prosesnya memantau kinerja dan kesesuaian. Untuk proses audit yang kelima yaitu rancangan kuesioner pengukuran tingkat kematangan. Indeks kematangan dari 0 sampai 0,49, levelnya 0, untuk keterangannya 0 atau non-existent. Untuk indeks kematangan 0,50 sampai 1,47, levelnya 1, dan keterangannya 1 atau internal atau ADHOT.
Untuk indeks kematangan 1,50 sampai 2,49, levelnya 2. Untuk keterangan 2 atau relatable put into table. Untuk indeks kematangan 2,50 sampai 3,49, levelnya 3 dan keterangannya 3 atau dividend proses. Untuk indeks kematangan 3,50 sampai 4,49, levelnya 4, untuk keterangannya 4 atau managed and measurable. Untuk indeks kematangan 4,50 sampai 5, untuk levelnya 5 dan untuk keterangannya 5 atau optimized. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yang keenam ada analisis tingkat kesenjangan. Dimana domain APO 05 yang memiliki keterangan manage portfolio nilainya 3,64 dengan keterangan level 4 manage and measurable. Domain yang kedua BA102 keterangannya manage requirement definition dengan nilai 3,66 dan keterangannya level 4 manage and measurable. Domain ketiga BAI06 dengan keterangan manage IT change dengan nilai 3,69 dan keterangan level 4 yaitu manage and measurable. Keempat, domain DSS 01 dengan keterangan manage operation nilai 3,53 dan keterangan 4 yaitu manage and measurable. Dan terakhir, domain MEA dengan keterangan manage performance and conformance monitoring nilai 3,53 dan keterangan level 4 manage and measurable. Hasil analisis kesenjangan tingkat kepatuhan proses TI pada toko The New Avenue dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan di mana untuk domain APO 05 memiliki nilai current maturity 3,64 dan untuk level expect maturity berada di level 5. Kemudian hasil gap atau selisih dari current maturity dikurangi expect maturity pada APO 05 yaitu menghasilkan 1,36. Pada domain BAI 02 nilai current maturity-nya 3,66 di mana level expect maturity-nya adalah level 5 dan di mana gap atau selisih dari current maturity dikurangi expect maturity yaitu 1,34. Pada domain BAI 0,06 yaitu current maturity-nya 3,69 dengan expect maturity level 5 dan GAP atau selisihnya yaitu 1,31. Kemudian domain DSS 01 current maturity-nya 3,53, expect maturity-nya level 5, dan GAP atau selisihnya 1,47. Terakhir, domain MEA 01, current maturity-nya 3,53, dengan level expected maturity-nya 5, memiliki selisih 1,4. Dengan total rata-rata dari GAP atau selisih ini yaitu 1,39. Selanjutnya, hasil analisis tingkat kesenjangan atau GAP, capability level proses TI, dapat direpresentasikan ke dalam diagram jaring. Seperti gambar berikut ini, maturity level yang pertama di sini warna biru itu current maturity, yang oranye itu expect maturity, dan yang abu-abu yang tengah yaitu GAP atau selisih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari sistem penjualan kasir yang ada pada toko The New Avenue Jakarta.
Pertama di sini adalah tampilan dari halaman awal atau beranda, di mana untuk di sini ada tombol login untuk kita bisa login masuk ke dalam sistem. Pertama, kita perlu masukkan terlebih dahulu terkait username dan password. Untuk sistem penjualan kasir yang ada pada toko The New Avenue ini terdapat dua fitur, yaitu admin dan kasir. Pertama, di sini saya akan jelaskan terkait fitur yang ada pada bagian admin. Pertama, kita masukkan username, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita dapat mengklik sign in dan masuk ke halaman sistem. Untuk halaman awal di sini terdapat halaman beranda, di mana terdapat submenu yang pertama yaitu terkait pengenalan dari sistem atau toko, kemudian terkait daftar produk, dan juga terdapat bagian tentang kami atau pengenalan tentang toko, kemudian ada grafik penjualan, dan terdapat bagian footer atau bagian akhir dari halaman beranda. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait halaman dari produk. Di mana pada bagian halaman produk ini kita dapat melakukan penginputan untuk data produk, yang mana pada fitur admin ini kita dapat melakukan penginputan, yang mana dapat kita masukkan terkait nama produk, jenis produk, ukuran produk, stok produk, harga produk, dan juga foto dari produk. Dan setelah kita masukkan semua data inputan tersebut, dapat kita klik tambah data. Misal kita masukkan data terkait produk dari jaket, misal adalah hoodie, untuk ukurannya adalah M, dan stok produknya adalah 5, dan harga produknya adalah 50.000. Dan kita dapat memilih terkait foto dari produk tersebut. Misalnya kita dapat memasukkannya terkait dari gambarnya. Kemudian kita dapat mengklik open dan akan masuk ke dalam inputan dari choose file. Dan setelah itu kita dapat mengklik tambah data. Kemudian produk tersebut akan tersimpan pada tabel data produk. Untuk fitur lainnya yaitu dapat fitur ubah data atau edit data. Misal kita edit menjadi 8 untuk stok produk dan kemudian kita simpan perubahan. Maka akan terjadi perubahan terkait dari stok produk yang tadinya 5 menjadi 8, dan kemudian terdapat fitur dari hapus untuk menghapus produk yang tidak diinginkan. Kemudian pada halaman selanjutnya saya akan jelaskan terkait halaman dari pengguna, di mana pada halaman pengguna terdapat fitur terkait inputan dari nama pengguna, password, jenis kelamin, hak akses, dan juga alamat. Dan juga terdapat tampilan dari tabel terkait data pengguna yang aktif. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu terkait nama, misal kemudian dengan password 123, kemudian kelamin pria, dan hak aksesnya adalah sebagai admin, dan kemudian untuk alamatnya misal terus, kemudian kita dapat mengklik simpan. Maka akan ada penambahan data pada tabel data pengguna. Di sini juga sama seperti halaman produk tadi, juga terdapat fitur terkait ubah data dan juga hapus data. Untuk halaman selanjutnya yaitu adalah halaman
transaksi, di mana pada halaman transaksi ini kita sebagai admin hanya dapat melihat saja tanpa bisa melakukan penambahan atau penginputan terkait data transaksi, di mana kita dapat melihat data transaksi dan juga nota detail yang ada pada pembelian yang sudah pernah dilakukan. Selain itu juga dapat melakukan penyetakan pada laporan transaksi terkait tanggal transaksi yang diinginkan dan kapan akhir dari tanggal transaksi. Misal ingin memasukkan atau mencetak data transaksi yang berada pada rentang waktu tersebut, maka akan dapat melakukan pencetakan. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu pada halaman penjualan. Di sini pada halaman penjualan terdapat data terkait produk yang sudah terjual, terkait stok produk dan jumlah jual dan pendapatan dari penjualan produk yang ada. Dan juga di sini terdapat grafik penjualan terkait tingkat penjualan atau berapa produk yang sudah terjual. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan terkait fitur yang ada pada bagian kasir. Pertama, saya akan logout terlebih dahulu. Dan masuk atau login sebagai kasir. Kemudian kita dapat sign in dan masuk ke dalam sistem. Untuk halaman pertama sama seperti pada tampilan pada fitur admin, yaitu terdapat halaman beranda, halaman produk, transaksi, penjualan, dan keluar. Akan tetapi pada halaman kasir ini tidak tersedia terkait penampilan terkait halaman dari halaman pengguna, yang dimana hanya admin saja yang dapat mengakses fitur dari halaman tersebut. Pertama, saya akan jelaskan terkait fitur yang ada pada halaman produk. Untuk bagian dari kasir ini hanya dapat melakukan pengecekan atau hanya dapat melihat saja untuk data produk tanpa bisa melakukan pengeditan atau penambahan atau juga penghapusan data terkait data produk tersebut. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman transaksi, di mana pada halaman transaksi yang ada pada menu kasir di sini terdapat fitur terkait tambah data transaksi, di mana pada tambah data transaksi ini kita dapat melakukan penambahan data atau pembelian transaksi data yang baru, di mana kita dapat melakukan penambahan, dan juga sini kita dapat menyimpan data yang akan atau data produk yang akan dibeli, di mana setelah melakukannya maka akan data yang sudah dibeli tersebut akan masuk ke dalam tabel data transaksi, di mana kita dapat melihat terkait ID transaksi, nama pengguna, waktu dari transaksi tersebut, dan total. Di mana kita juga dapat melakukan cetak data terkait nota dan juga cetak data terkait laporan. Di mana untuk halaman selanjutnya yaitu terkait halaman penjualan. Untuk fiturnya sama saja seperti yang ada pada halaman admin, di mana terdapat cetak data terkait laporan penjualan. Selanjutnya adalah logout. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Beliana. Baik, saya akan melanjutkan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu implementasi COVID 2019 pada The New Avenue menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat kematangan dengan rata-rata selisih 1,39 pada domain APO 05, BAI 02, BAI 06, DSS 01, dan MEA 01. Rekomendasi perbaikan melibatkan peningkatan manajemen portofolio aplikasi, adaptasi terhadap dinamika pasar, dan evaluasi keberlanjutan dalam manajemen perubahan, operasional, dan monitoring kinerja. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional,
memastikan kepatuhan terhadap standar COVID 2019 dan mendukung keberlanjutan operasional serta pelayanan berkualitas tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.